biasa guys, kita bertemu lagi dengan saya Satrio Gagal Tenar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang inovasi petani cerdas ya. Oke, di sini kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang kenapa sih pisang itu harus dicuci, harus di brongsong dan lain-lain. Mari kita simak videonya dan nanti sedikit-sedikit nanti kita akan bahas kenapa kok seperti itu perawatannya dan kenapa kok jadi ribet dan mengapa kok pisang Anda yang tanam itu walaupun jenisnya sama tapi kok harganya berbeda. Nah, di sini kuncinya. Oke, langsung saja kita simak videonya ya. Bagi orang Indonesia, buah pisang bukan merupakan hal yang terlalu istimewa. Di sini, pohon pisang bisa tumbuh di mana aja dan buahnya udah sering diolah menjadi berbagai makanan yang tentunya menggugah selera. Oke. Kondisi lingkungan Indonesia yang lembab dan juga basah membuat negara kita ini menjadi tempat yang ramah untuk pohon Sangat pisang. bagus sekali untuk budidaya Nah, pisang. kondisi ini bisa saja nih dijadikan peluang bisnis baru yang menguntungkan, seperti perkebunan pisang modern Filipina yang memiliki luas sekitar 5.000 hektar 5.000 yang mampu hektar. meraup Oke. keuntungan sebesar 26, Oke, bukan hanya di Filipina, ternyata di Indonesia pun sudah banyak ya, puluhan ribu hektar. Salah satunya adalah di Lampung ya. Di Lampung di sini adalah di Pulau Sumatera. Itu sudah banyak sekali budidaya pisang jenis tersebut, yaitu kalau di sini itu disebutnya dengan pisang Cavendish. Nah, ada juga yang menyebutkan dengan jenis pisang yang namanya Sunfresh. Nah, perlu Anda ketahui yang namanya Sunfresh itu sebenarnya adalah cuman label ya, atau merek. Nah, untuk jenis pisangnya itu sendiri adalah jenis pisang Cavendish atau pisang Sunfresh. Untuk jenisnya itu bermacam-macam. Untuk jenis pisang Cavendish ada satu jenis Cavendish Giant, Giant William ya. Nomor 2 ada jenis Green Nine. Nomor 3 ada jenis Siger. Dan empatnya itu ada jenis Cavendish Draft, ada jenis Del Monte. Del Monte dibagi kembali menjadi satu Siger, DM1, DM2 dan lain-lain. Nah, jika di daerah Anda masih ada CJ30, CJ40, CJ50, itu adalah sebenarnya sebutan untuk kode sebuah pabrik ya. Jadi bukan itu asli dari nama latinnya sendiri. Oke, kita lanjut. 8 triliun rupiah per tahun. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih cara mereka melakukan budidaya pisang di sana, mari kita telusuri bersama di video berikut ini proses budidaya pisang modern. Nah, oke. Di sini dia itu dipanen tidak ditebang ya. Tidak ditebang, dia itu dipanen dengan cara digantung. Jadi dia panen langsung ke pundaknya, langsung dimasukkan ke dalam seling dan dia akan ditarik ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas. Nah, ini pembrongsongan. Pembrongsongan ini berfungsi untuk meminimalisir adanya flek hitam pada kulit pisang. Jadi dia untuk pisang Cavendish sendiri di brongsong itu dia agar tidak bercak-bercak hitam ya. Oke. Nah, ini juga pembuangan anakan. Nah, sebenarnya oke, kita cut dulu. Sebenarnya untuk pembuangan atau pengurangan anakan pisang di sini sendiri itu kita bisa kita lakukan, tapi yang perlu kita wajib ketahui, alat pertanian kita harus benar-benar steril ya guys ya. Tidak boleh asal-asalan. Karena apa? Jika kalian asal-asalan dan Anda membuang anakan dan di situ sudah terinjeksi virus dan bakteri dan jamur dan lain-lain, jika Anda gunakan peralatan pertanian kalian ke lokasi lain, maka penyebaran virus dan penyakit itu akan semakin lebih mudah. Maka dari itu alat pertanian di sini harus benar-benar steril, dia harus dicuci bersih dan juga diasah ya. Oke, diasah.
Nah, dia juga harus disterilisasi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dengan sistem kultur jaringan. Nah, kultur jaringan di sini adalah jenis bibit yang dikembangkan dari satu tunas, muncul berapa puluh-puluh calon indukan baru. Dia adalah yang kita ketahui adalah yang namanya pisang itu beranak pinak dengan membelah diri ya. Ini salah satunya keunggulan pisang itu bisa dikembangbiakan dengan cara teknik kultur jaringan. Lanjut, proses kedua adalah penanaman. Dalam tahap ini, hal yang pertama dilakukan adalah pengecekan lahan. Untuk menanam pisang itu, lahan yang ideal adalah yang tidak berbatu dan juga jauh dari rumah liar untuk mengisolasi nutrisi tanah hanya untuk si pohon pisang aja. Selain itu, tanah yang akan ditempati pisang juga harus kaya nutrisi, berupa nitrogen, fosfor, dan kalium dengan pH tanah sekitar 4,5 hingga 7,5. Oke, saya jelaskan. Barusan di situ dijelaskan pH tanah. Oke, kita kembali. Itu tanah yang akan ditempati pisang juga harus kaya nutrisi, berupa nitrogen, fosfor, dan kalium dengan pH tanah sekitar 4,5 hingga. Oke, saya jelaskan. Maaf ya, bukannya saya menggurui atau gimana. Di sini adalah yang namanya pH tanah, itu yang menentukan gampangnya atau mudahnya unsur hara untuk ditarik atau diserap oleh tanaman. Nah, untuk potensi di budidaya pisang sendiri hidup atau bisa fleksibel dengan pH tanah 4,5 sampai 7,5 ya. Oke, sebenarnya di daerah kita di Pulau Jawa dan rata-rata di Indonesia pH tanah itu biasanya ada di pH tanah 5 sampai 6, itu biasanya seperti itu ya. Makanya jika kalian ingin budidaya apapun sebenarnya itu yang di nomor satukan adalah mengenali dulu pH tanah di lokasi tersebut, karena semakin mendekati angka 7 atau 6 atau 7, pH 6 atau 7 itu semakin mudah untuk mengangkut unsur-unsur hara yang kita berikan atau unsur hara yang ada di tanah yang organik itu, yang secara sudah ada di tanah itu. Nah, ada pula kejadian di sini kawan-kawan kita yang sudah memupuk tapi kok hasilnya kenapa nggak ada perbedaan, nggak bisa tinggi-tinggi, nggak bisa subur, dapatkan diberi pupuk terus dan ternyata mati. Nah, di sini salah satunya adalah penyebabnya adalah pH tanah. Nah, di sini jika pH tanah kalian masih drop di angka 4 itu biasanya sangat mudah terkena serangan virus dan jamur ya. Nah, di sini Anda harus menaikkan pH tanah ya. pH tanahnya itu untuk menaikkan pH tanah bisa menggunakan kapur dolomit atau kapur sirih. Lah, yang saya praktekkan di sini adalah menggunakan kapur sirih. Kapur sirih biasanya saya dapatkan di toko bangunan atau di toko-toko sembako, tapi dia itu yang jualnya itu gandengan. Nah, satu gandeng itu harganya Rp1.000 kalau diecer ya, dan satu gandeng itu isinya dua plastik, dan satu plastik saya encerkan 200 liter untuk mengocor lahan, dan kita cek secara bertahap. Jika pH tanahnya naik, itu kita sudah ada mendapatkan pH tanah, perbedaan pH tanah yang signifikan. Dan kita akan cek terus menerus selama 1 minggu. Jika pH tanah sudah di angka 6 atau 6,5 sudah cukup untuk pisang. Oke, kita lanjut. 7,5 yang merupakan kriteria tanah subur untuk pohon pisang. Nah, setelah semuanya dicek, tanah kemudian dibajak dan penanaman pun dilakukan. Proses penanaman pohon ini juga memiliki teknik khusus, di mana jarak antara satu pohon pisang dengan pisang lainnya sekitar 3-4 meter, agar nantinya si pohon pisang ini gak berebutan air ataupun nutrisi dari tanah. Biasanya proses penanaman ini juga melibatkan ketinggian tanah nih Bob Gengs.
di mana dataran tinggi sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut, dianggap sebagai tanah paling baik untuk menanam pisang. Selain itu, pisang yang ditumbuhkan di dataran tinggi dengan suhu 21-29 derajat Celcius ini diyakini memiliki nilai gizi yang lebih baik dan juga rasa yang lebih enak. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penggemburan tanah, yaitu membajakan tanah. Kenapa kok lahan kita atau perkebunan kita harus dibajak terlebih dahulu? Karena untuk meminimalisir yang adanya penyakit atau sebuah parasit. Biasanya di bawah tanah itu ada yang namanya uret kaki seribu, itu yang kecil-kecil yang merah itu. Nah itu sebenarnya bagus, perannya bagus untuk lingkungan. Itu adalah pengurai limbah organik. Cuman sayangnya di sini untuk uret dan kaki seribu yang kecil-kecil itu, kalau di sini bilangnya yang kecil itu apa ya? Pokoknya itulah. Itu sayangnya tidak bisa memilih di mana tanaman yang kita rawat dan tidak. Dia main hajar aja, main makan aja. Dan salah satu penyakit yang membuat dia pohon pisang kerdil adalah hewan tersebut ya. Oke, kita lanjut. Oke, proses ketiga kita masuk ke dalam perawatan. Di tahap ini pohon pisang yang telah tumbuh besar dijaga lingkungannya nih, agar menghasilkan buah pisang yang sempurna. Tahap pertamanya adalah memotong tunas parasit. Ya, dalam satu pohon biasanya tunas yang tidak memiliki kriteria baik akan dipotong agar tidak menghalangi pertumbuhan pohon utama dengan ikut memakan nutrisi dalam tanah. Oke. Setelah kita cut di belakang. Tunas parasit. Ya, dalam satu pohon biasanya tunas yang tidak memiliki kriteria baik akan dipotong agar tidak menghalangi pertumbuhan pohon utama dengan ikut memakan nutrisi dalam tanah. Oke. Saya lihat di sini ada anakan yang belum besar tapi mekar. Nah, belum besar, dia itu paling kurang lebih baru 20 cm sampai 30 cm, tapi daunnya itu mekar ya. Nah, di sini yang belum banyak orang ketahui, semakin pendek pohon pisang, tapi kok dia mekar. Itu sebenarnya daunnya sudah mekar. Itu sebenarnya justru memerlukan nutrisi atau unsur hara yang lebih ekstra. Nah, bibitan seperti ini jika Anda tanam sebenarnya potensinya minim. Maksudnya nilai potensi buahnya nanti akan berbuah pendek. Maksud dalam artian tandanannya enggak terlalu panjang. Beda dengan hal bibit pisang yang berdaun pedang. Nah, bibit yang berdaun pedang itu lebih bagus daripada bibit yang sudah melebar seperti ini. Ini kurang lebih 20-30 cm tapi sudah mekar. Ini sebaiknya Anda tidak gunakan untuk pembibitan karena menurut saya terlalu banyak mengeluarkan biaya. Karena apa? Jika nutrisinya tidak tercukupi atau unsur hara yang kita berikan tidak mencukupi, maka hasilnya pun tidak bisa maksimal. Itu yang jarang orang ketahui dan silakan Anda amati. Kita lanjut. Setelah itu ada pemotongan daun. Nah, daun yang dipotong di sini itu biasanya merupakan daun yang rusak karena sobek ataupun yang telah berwarna kuning. Oh iya, daun yang jatuh di sekitar pohon tidak dibersihkan untuk menjaga kelembapan dari tanah. Selanjutnya ada pemupukan dan juga pengontrolan hama. Kedua hal ini masih dilakukan secara manual karena karakter daun pisang yang lebar dianggap menghalangi pupuk menyerap masuk ke dalam tanah. Begitupun dengan penyemprotan pestisida. Nah, setelah beberapa bulan dan jantung pisangnya udah muncul, para petani kemudian di sini ada yang namanya penyuntikan. Barusan ada yang namanya penyuntikan atau injeksi pisang ya. Oke, kita mundur dulu. Oke. Beberapa bulan. Oke, kita kan. Nah, di sini posisi jantung pisang ini dia sudah menghadap ke bawah.
dan menurut saya itu sangat-sangat tidak efektif ya. Karena apa, jika kurang bagus kalau ibaratnya diinjek jika sudah menghadap ke bawah. Karena apa, pengalaman petani-petani kita itu jika jantung atau ontong pisang sudah menghadap ke bawah, maka biasanya itu tetap akan ditemukan pisang yang pada burik. Nah, sebagusnya kalau yang namanya injeksi pisang itu diinjek di saat dia masih menghadap ke atas. Logikanya gini, kalau injeksi pisang atau insek itu masuk di saat dia lagi sudah merunduk ke bawah, otomatis sedangkan kelopak yang akan nanti jadi pisang itu bagian atas gitu loh. Jadi bagian atas yang oke, dia nyuntiknya di sini, sedangkan kelopaknya itu di sini. Sedangkan ulat itu penyebabnya ulat yang bikin burik. Biasanya ulat masuk di saat ada kelopak yang membuka. Maka dari itu, kenapa kita injeksi pisang harusnya jangan saat dia merunduk ke bawah ontongnya, tapi masih di atas. Nah, sekarang disuntikan tidak boleh dari bawah. Menurut saya pribadi, itu sering sekali gagal. Jika disuntik dari bawah, dia obatnya akan turun lagi ke bawah, maka yang tertinggal hanyalah sedikit. Biasanya kita menggunakan dosis itu 2 mili. Jika yang turun itu 1 mili, berarti tidak maksimal nantinya. Nah, bagusnya menghadapnya kita naik ke atas, suntiknya nungging seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di saat kita nanti copot, nah itu obatnya akan tertelan di dalam, dan itu yang disuntiknya adalah ujungnya bukan bawahnya. Maka obat itu adanya di sisa jantung, bukan di kelopak jantungnya. Oke, kita lanjut. Dan jantung pisangnya udah muncul, para petani kemudian menyemprotkan insektisida ke dalam jantung pisang agar jantung pisang ini terhindar dari hama. Langkah selanjutnya akan dilakukan beberapa bulan setelahnya, saat si buah pisang udah mulai muncul. Dalam keadaan ini nih, pisang akan disemprotkan pestisida untuk terakhir kalinya, agar 3 bulan ke depan saat dipanen, gak ada lagi pestisida yang tertinggal. Nah, langkah terakhir dalam proses ini adalah pembungkusan untuk menandai pisang yang udah masuk ke pertumbuhan. Oke, kita cut dulu. Oke, sementara kita bahas sampai sini dulu untuk part 1 untuk perkebunan pisang modern. Besok kita akan lanjutkan untuk tutorialnya dan kenapa kok barusan dibrongsong lagi setiap sisirnya. Besok kita akan jelaskan kembali. Oke, sementara itu dulu dari saya, Satrio Galdera dari Jamis melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.